Pengendalian penyakit kresek dan hawar daun bakteri. Penyakit hawar daun bakteri atau HDB merupakan salah satu penyakit padi utama yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Bakteri ini menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan mati dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Gejala kresek maupun hawar dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan, dan bila serangan terjadi pada saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil mencapai 50-70%. Ini adalah tanaman padi yang terserang penyakit kresek yang disebabkan oleh bakteri. Beda sama penyakit glas yang disebabkan oleh jamur pirikulari. Kalau yang ini penyebabnya adalah bakteri. Gejalanya pada daun padi muncul seperti garis coklat secara vertikal ya. Jadi garisnya dari ujung ke bawah itu vertikal. Nah, nanti kalau ketemu sama yang kena penyakit glas, kita bisa bedakan bedanya antara penyakit kresek yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini juga disebut sebagai penyakit hawar daun bakteri. Apa sih penyebab dari penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri? Salah satunya adalah kerapatan tanaman yang cukup tinggi, kemudian itu juga dipicu oleh pemupukan urea yang berlebihan, sehingga menyebabkan pertumbuhan vegetatifnya berkembang dengan pesat, tumbuhan menjadi lebih rimbun, anakannya banyak, tetapi juga disebabkan oleh kerapatan tanaman. Jadi jarak antara tanaman yang terlalu rapat. Jadi pengaturan jarak tanam pada tanaman padi itu sangat berpengaruh terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Untuk membedakan apakah tanaman padi ini sudah matang atau siap panen, atau coklatnya itu karena penyakit, itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi kalau tanaman padinya bulirnya itu masih hijau seperti ini ya, tapi daunnya udah mulai coklatan, kemungkinan besar itu adalah karena penyakit. Jadi coklatnya itu karena penyakit ya, bukan karena coklat siapa. Kalau dari jauh ini kelihatannya seperti kuning, sudah mau panen ya daun. Tapi kalau kita dekati ternyata bulir padinya masih hijau. Nah, dan kalau kita amati lagi mulai dari pucuknya kemudian turun ke bawah secara vertikal, daunnya menguning atau jadi malah coklat ya. Inilah yang disebut dengan penyakit hawar daun bakteri. Bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama, dengan teknik budidaya, penanaman benih dan bibit sehat,
Mengingat patogen penyakit HDP dapat tertular melalui benih, maka sangat dianjurkan pertanaman yang terinfeksi penyakit HDP tidak digunakan sebagai benih. Bibit yang sudah terinfeksi atau bergejala penyakit HDP sebaiknya tidak ditanam. Untuk cara penanaman, untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit HDP, sangat dianjurkan tanam dengan sistem legowo dan menggunakan sistem pengairan secara berselang atau intermittent irrigation. Sistem tersebut akan mengurangi kelembaban di sekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan patogen. Pemupukan. Pupuk nitrogen berkolerasi positif dengan keparahan penyakit HDP. Artinya, penanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaiknya dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Oleh karena itu, agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan diperoleh produksi yang tinggi, disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang dengan menghindari pemupukan N yang terlalu tinggi. Sanitasi lingkungan. Mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman, maka sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Untuk pencegahan, pada daerah endemik penyakit HDP, disarankan menanam varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit HDP. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain tidak menanam benih yang berasal dari pertanaman yang terserang penyakit, mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit, dan menghindarkan pertanaman dari naungan.